Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesia. Aku sedikit mereview apa yang ditanyakan Ibu Jahrona tadi ketika kita sering berbuat maksiat, namun di sisi lain hampir sama seperti pertanyaan Ibu Mardiah tadi. Mungkin bisa dilengkapi lagi Ustadz Solmeh, silakan. Ya, ada sebuah ungkapan. Ya nafsala taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil gufrani kallamami. Jadi wahai nafsu-nafsu yang penuh dengan dosa. Pada saat kita berbuat dosa, berbuat maksiat, sebesar apapun, sebanyak apapun, jangan pernah ada rasa putus asa atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa yang besar, kalau dimohonkan ampun, maka dosa itu menjadi tidak ada. Ketika diampuni oleh Allah, sebesar dan seluas apapun dosa, maka dosa itu menjadi tiada. Tapi dosa kecil yang dianggap remeh, dosa kecil yang dianggap sesuatu biasa saja, tanpa ada permohonan ampunan, tanpa ada permohonan maaf, maka yang sebesar atau sekecil pasir kalau dikumpulkan lama-lama bisa bikin gedung jadi hebel, jadi apartemen. Itu kalau cuma satu kan cuma jadi apa, Le? Nyelip-nyelipin ke mata lo doang. Tapi kalau udah ngumpul jadi tumpukan pasir, bukan jadi banyak. Begitulah dosa. Kecil jangan dianggap remeh. Karena semakin banyak dikumpulkan tanpa disadari, ternyata yang kecil itu bisa jadi gunung. Tapi dosa sebesar gunung. Bahkan termasuk zina itu termasuk dosa yang paling besar. Kalau disesali, ditaubati, dimohonkan ampunan kepada Allah, maka Allah senantiasa membuka pintu rahmatnya. Allah membuka pintu ampunannya. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah kepada kita. Tiap hari kita taubat-taubat. Ulama-ulama dulu pada saat bertaubat, istighfar itu bukan cuma dosa. Sholatnya aja diistighfarin. Habis sholatnya diistighfarin. Ya Allah, ampuni sholatku yang mungkin ada kelalaian. Ibu pernah gak istighfar dengan sholat? Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu beristighfar. Itu bukan cuma perkara dosa, kesalahan, tapi perkara kebaikan masih diistighfarkan. Ya Allah, tadi aku bersedekah, jangan-jangan terselip ria. Ampun ya Allah. Ya Allah, tadi aku bersedekah, jangan-jangan ada sum'ah. Ampun ya Allah, terima ya Allah. Sampai perkara kebaikan saja takut ditolak, diistighfarkan. Apalagi perkara dosa yang besar, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat dan keyakinan kita. Ada khauf, ada roja. Takut dengan siksa, khawatir tidak diterima, tapi ada raja, ada harapan bahwa Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan diampunin. Amin, amin, Masya Allah, luar biasa sekali. Selanjutnya saya ke Pak Budiman yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Tile, silakan. Assalamualaikum. Ya sudah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Jadi apabila di masa-masa lalu kita punya kesalahan, punya dosa, kemudian kita bertaubat, kemudian mungkin suatu waktu kita terselempet atau gimana lah, berbuat lagi, kemudian taubat lagi. Kita dikhawatirkan dosa kita ditutupi sama Allah, tapi belum tentu dihapus. Nah jadi gimana bahwa kita memastikan bahwa kita dihapus, karena kalau ditutupi mungkin suatu waktu di akhirnya kita dibuka lagi, kita repot nggak bisa ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Tile. Ya, dosa kita banyak yang di tengah lalu, kita bertobat, minta ampun, bikin dosa lagi. Ya, artinya kepengen kita diampuni dosa-dosa kita, tahu bahwa Allah sudah menghapus dosa kita. Nah, jadi orang-orang yang suka berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, memang selalu dibalas dengan ganjaran. Sama seperti kita berbuat kejelekan, berbuat maksiat. Makanya musibah ada 3. Musibah yang diberikan oleh Allah berupa teguran, berupa hukuman, dan berupa panjer. Ngerti panjer, Po? IDP, persekot. Jadi kalau ada orang baik-baik kena musibah, itu namanya ujian. Kenapa? Diuji supaya naik kelas. Ibu, supaya naik kelas diuji. Yang kedua, kalau orang setengah baik ya begitu. Ya Mbak yang rajin ngomongin orang getol. Ya Bu,
sedekahnya rajin, korupsinya lebih banyak. Kan begitu, itu namanya ditegur. Teguran tuh namanya, supaya jangan begitu. Dan ada yang namanya persekot, kasih azab. Orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih persekot tuh, dikasih panjer sama Allah. Supaya kita taubat. Makanya dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, bahwa Allah memberikan kita nih satu musibah, azab yang Allah berikan buat kita. Tapi ketika kita merasakan dosa kita dihapus, hidup akan tenang. Itu berasa. Karena dosa-dosa yang lalu, berapa banyak teman-teman kita yang sudah hijrah. Yang sudah hijrah dari masa lalunya, sekarang hidupnya tenang. Kenapa? Karena ketahuan imbasnya. Oh, berarti Allah sudah mengampuni dosa kesalahan saya. Jadi taubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Satu, tidak mengulangi lagi. Yang kemudian sadar akan kesalahan. Makanya salah satu yang menyebabkan hati manusia itu menjadi rusak, dia apa? Dia selalu melupakan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Maka kita kepengen dengan adanya hati yang bersih Pak, insya Allah kita tahu ternyata Allah sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena kita sering suuzon, jangankan dengan Allah, dengan makhluk yang lain, dengan makanan sering suuzon, kita buruk sangka mulu. Lu gak ngopi? Enggak, entah gue mah. Nah beneran tuh kalau dia minum. Jangan suuzon sama makanan. Ya Bu, ya ntar gue anu nih, ya bener anu. Tuh jadi begitu, ya gara-gara anu, jadi anu. Ya Bu, mudah-mudahan nih kita sadar, kita tahu bahwa Allah sudah mengampuni dosa kesalahan kita di masa lalu dengan cara apa? Yaitu husnuzon kepada Allah. Saya yakin ketenangan akan hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Itu barangkali karena memang udah dikasih kode. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita Ustaz Solmed dan juga Ustaz Tile. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin kita sadar untuk terus meminta ampun atas dosa-dosa yang kita berbuat baik itu di masa lalu dan juga masa sekarang. Dan insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustaz Solmed untuk doa bersama-sama. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghaffar, Antal Ghafurur Rahim. Wahai Engkau Allah Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa kami begitu banyak tak terbilang. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, serta rakyat di negeri ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pandang kami penuh cinta dan kasih sayang-Mu. Jauhkan kami dari azab, jauhkan kami dari siksa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.